Di perjalanan kali ini, kami memilih bermalam di Rihagela, Riam Hanai Glamping, sebuah tempat yang letaknya tak jauh dari air terjun Riam Hanai, Lok Sado. Lokasinya memang sedikit masuk dari jalan utama, tapi justru itu yang membuat suasananya terasa lebih tenang, lebih privat, dan jauh dari hiruk-pikuk. Begitu tiba di sana, yang langsung menyambut bukan suara kendaraan, melainkan gemericik aliran sungai yang mengalir tanpa henti di sekitar area glamping. Ada sekitar 12 tenda glamping yang berdiri rapi seperti pondokan. Setiap tenda sudah memiliki atap permanen, jadi tetap nyaman meski cuaca sedang terik ataupun hujan. Yang paling kami suka, tenda-tenda ini berada tepat di sisi aliran sungai yang airnya berasal dari Riam Hanai. Fasilitasnya juga lengkap. Di dalam setiap pondokannya itu tersedia alat masak, alat makan, air galon, lemari penyimpanan, kipas angin, dan alat tidur. Bisa dilihat langsung ya teman-teman. Oke, dan kami ada di sini. Kami lagi ada di Lok Sado, kami di 20 atau 30 Lok Sado. Kami mau berhemat di bibir sungai Amandu. Kita ini bukan sungai yang lebarnya, ini anak-anak sungainya. Jadi karena lokasi itu anak dalam, di belah Pademan, kalau yang ada di Malang. Jadi kita tadi datang perjalanan ini di sini, maka sudah terbayar karena pemandangan dan apa yang suasana sekali juga asli. Jadi tadi kami mulai Banjarmasin itu sekitar jam 9 ya, Iya. jam 9 terus lanjut lagi ke Kota Langsung, ke Kota Kandangan lebih tepatnya itu, yang mana Kota Kandangan itu kami mencari bahan untuk bergeng itu, ya kan? Iya, jadi pakaian itu lengkap ya, jadi sampai di kebiasaan outfit jadi cuma hanya yang akan dibawa juga. Terus setelah dari Kota Kandangan tadi, kita lanjut lagi langsung ke tempat objek wisatanya yang berada di Lok Sado. Lebih tepatnya di mana ini? Di dekat balai adat Malakis itu di ayak terjun Riam Hanai. Nah, jadi di sini glampingnya atau glampingnya lihat Riam Hanai glamping. Ada beberapa, 10 tenda beberapa gitu ya, harus naik sedikit ke atas balai ayak terjun. Jadi dekat banget kalau udah mau naik. Terus belakang juga bisa itu langsung turun. Kalau ke sini itu kalian tidak menyesal ya. Kenapa? Karena akan terbayarkan lelahnya itu dengan suasana pemandangan yang ada di sini. Betul banget. Ya, nanti kita tidak lagi promosi, kita mau sharing dengan blog ini, perjalanan kita. Blog kami yang pertama ya. Iya. Terus listnya blog dari Bapak Ustadz Arisky ya. Oke, nanti bisa dilihat keseruannya bila kita ambil liburan di sini. Lihat suasana kita keseruan kita ketemu kalian yang biasa kerja gitu dan tidak ada uangnya boleh banget untuk join ya, gabung ke sini. Liburan. Karena sudah memasuki waktu zuhur ketika kami tadi di jalan, maka suami aku itu mau wudhu dan langsung wudhunya dari aliran air sungai yang dari air terjun Riam Hanai itu, dan pastinya tuh seger banget di tengah hari, cuaca lagi panas-panasnya, dan kami baru aja masuk ke glamping ya. Insya Allah banget ya, dimanapun jangan sampai tertinggal sholatnya ya teman-teman. Kita bajak orang yang lagi sholat. Jadi kami masih di glamping tadi sekitar sejaman yang lalu baru sampai, dan aku kayak mau istirahat dulu, mau merenungi alam dulu, belum mau kemana-mana dulu kan di sini sangat asri ya. Nah, kalau kalian mau lihat pemandangan di depan kami ini sangat-sangat asri. Benar-benar kalau mau mandi tinggal nyebur situ. Oke banget, wah ini Dikelilingi pepohonan hijau,
Udara yang sejuk dan suara air yang terus mengalir, tempat ini bukan hanya jadi tempat untuk beristirahat, tetapi juga ruang untuk menenangkan hati. Kadang yang kita butuhkan memang bukan destinasi yang mewah, melainkan tempat yang membuat kita kembali merasa utuh. Swear deh, tempat ini merupakan tempat yang cocok buat kamu habiskan bersama orang-orang yang tersayang. Bisa suami, bisa keluarga, tempatnya cocok dan asri banget. Guys, ikut aku di glamping Satula. Nah, ini udah ada fasilitas tempat juga ya. Nah, ada kontak, kemudian kipas, terus ada storage-nya, kalau ada 2 laci kayak gitu. Nah, kalian temenin aku merapikan ini ya, menempatkan barang-barang aku di sini. Bawa yang aku bawa tisu basah, aku bawa nih timpelan buat tutup ya. Lanjut aku juga bawa sunscreen dari Dolcica, dan aku bawa foundation aku dari OMG Cooper Waxing. Ini aku foundationnya yang nomor 1 on porcelain. Lalu setelah aku pakai minus, jadi aku pakai soft lens, dan aku bawa soft lens, jadi teman lihat ini di dalam soft lens. Terus saya kasih pakai soft lens, ini aku obat-obatan berjam sikit yang aja di sana. Terus aku gak lupa bawa linen clear sabun muka aku, ini merupakan 5 dari sini, set 2. Terus ada dari solar water nih, kecil sedikit. Terus bawa parfum yang udah aku salin, yang udah aku masukin ke botol traveling bag. Jadi aku size gitu. Jadi lama buat dibawa kemana-mana. Oke, lanjut aku bawa sabun yang udah aku masukin ke botol travel size. Ini aku juga bawa obat mata, sendal gitu, kalau kayak lipan gitu atau kayak mata tiba-tiba ya kan. Aku juga bawa ini adem sari, karena pengen sedikit segar kepekas segar ya kalau ini sama Fresh Care. Tahu juga balsem, kan tadi agak capek ya bintang ya, jadi harus pakai balsem. Bye bye. Yang paling kami suka, tenda-tenda ini berada tepat di sisi aliran sungai yang airnya berasal dari air terjun Riam Hanai. Kamar mandi dan toilet tersedia terpisah dengan jumlah yang cukup memadai. Ada musola serta resepsionis untuk proses check-in out atau sekedar membeli makanan dan minuman. Kalau ingin merasakan sensasi yang lebih dekat dengan alam, penginap juga bisa langsung mandi di aliran sungai yang jernih di samping tenda seperti yang kami lakukan ini loh. Jadi kalian tinggal beberapa langkah aja sudah bisa merasakan sensasi air dingin pegunungan Meratus. Dengan harga kurang dari 400.000 per malam, satu tenda bisa menampung hingga 5 orang. Rasanya sepadan dengan pengalaman yang didapat dan sensasi liburan yang memuaskan. Di dunia tipu-tipu, kamu tempat aku bertumbuh. Meninggalkan riuhnya kota, mencari sunyi yang menenangkan. Di sini, di antara pegunungan, aliran sungai dan suara alam, aku dan suamiku kembali belajar bahwa healing juga bisa menyembuhkan. Loksada mengingatkanku untuk berhenti sejenak, menarik napas lebih dalam, lalu mensyukuri setiap nikmat yang Tuhan hamparkan lewat semesta.
lihat Kak. Oh, coba lihat guys, ini terasa karena tadi kami sudah mandi. Seger banget. Seger banget tau nggak? Dari sana kami akan berputar, kita berputar. Berputar, kenapa ya kami belakang? Bulan di belakang, hari 10 ya. Kalau siang tadi kami sibuk menikmati alam, malamnya giliran perut yang dimanjakan. Aroma daging langsung memenuhi udara, obrolan makin ramai, dan entah kenapa semua makanan rasanya jadi berkali-kali lebih enak. Mungkin faktor lapar ya. Ditemani suara sungai, langit malam, dan juga orang tersayang di samping. Pagi di Loksado rasanya terlalu sayang kalau cuma dinikmati dari dalam tenda. Begitu bangun, kami langsung menuju aliran sungai yang airnya jernih dan dinginnya benar-benar bikin melek. Gak ada shower hotel yang bisa ngalahin sensasi mandi langsung ditemani suara alam seperti ini. Bagian paling lucunya adalah kami benar-benar seperti anak kecil yang lagi bermain air. Sampai akhirnya kami mengeramasi rambut satu sama lain. Nah, tuh lihat suami aku sambil kecipak-kecipuk kakinya dalam air. Udah kayak anak kecil aja nih, kayak mandiin anak kecil jadi aku. Kita mesra-mesraannya, ya elah, kecil-kecilan dulu ya. Setelah puas bermain air, kami melanjutkan pagi dengan berjalan menuju air terjun Riam Hanai yang letaknya hanya beberapa langkah dari glamping. Perjalanannya singkat, tapi setiap sudutnya terasa sayang untuk dilewatkan. Menyusuri jembatan bambu kecil yang tadi, melangkah pelan di atas tanah pegunungan, disertai dengan bebatuan-bebatuan itu, sambil ditemani gemericik air yang terus mengalir dari pegunungan. Nah, di sini sudah kelihatan anak sungai terusan dari air terjun Riam Hanai yang ada di sana. Jadi terusannya itu sampai ya yang di samping glamping tadi. Nah, turun lagi nanti sampai ke bawah ke Loksado ya. Semakin mendekati air terjun, jalurnya pun mulai berubah. Bebatuan yang lebih besar, anak sungai yang harus diseberangi, dan jalan setapak yang bikin kami harus ekstra hati-hati. Lalu sampailah ini jembatan bambu yang menghubungkan ke sisi tebing berikutnya. Jujur ini aku bener-bener deg-degan. Oke, mungkin aku ini lagi posisinya di belakang suamiku guys. Ini dari sudut pandang dia ya. Nah, saat masih nyangkut di sana. Gimana nggak deg-degan? Tampilan jembatannya itu kayak rapuh gitu loh.
Terus aku kan agak berat ya kayaknya, jadi aku takut banget nyemplung. Nah, inilah tampilan dari air terjun Riam Hanai. Waduh, aliran airnya sungguh deras sekali. Jadi bagi kalian yang mau kesini, jangan mendekati air terjunnya langsung, paham? Kami gak berlama-lama di sana karena ada banyak orang juga. Terus kami langsung melanjutkan perjalanan ke air terjun Rempah Menjangan dari Rihagala tadi. Nah, iya aku nemu ada buah yang belum pernah aku temui sebelumnya. Itu buah apa ya? Yang tahu komen. Destinasi berikutnya adalah air terjun Riam Barajang. Lokasinya ternyata tidak jauh, bahkan berada di jalan yang kami lewati sebelum masuk ke Rihagala tadi. Jadi kalau kalian menginap di sana, jangan sampai melewatkan satu spot ini juga ya. Perjalanan menuju air terjun tentunya cukup singkat, hanya dengan ke depan sedikit. Nah, berlawanan dari arah jembatan tadi, ini ada langsung kita menuju air terjun Riam Barajang. Kakiku kembali menapaki dinginnya aliran air dan perlahan-lahan menuju spot foto dengan latar belakang air terjun Riam Barajang. Air terjun ini memang tidak setinggi Riam Hanai tadi. Pancurannya lebih pendek, tapi debit airnya tetap deras, menghantam bebatuan dan menciptakan suara alam yang begitu menenangkan. Tapi aku tetap menyarankan kalian untuk pakai sendal ya kalau berdiri di bebatuan ini, karena batunya tajam-tajam menusuk kaki. Rihagala. Nah, di atas itu Rempah Menjangan. Kalau ini Rempah Barajang, Rempah Menjangan, di atas Rempah Hanai. Riam Hanai. Rihagala. Riam Hanai Glamping 60 meter dari sini. Jadi jalan kaki dulu, guys. Sepanjang jalan setapak menuju glamping, di samping kami terus mengalir sungai yang berasal langsung dari air terjun Riam Hanai. Air yang tadi kami lihat jatuh begitu deras dari atas tebing, ternyata terus melanjutkan perjalanannya ke bawah tanpa pernah benar-benar berhenti. Jadi kepikiran, buat kalian yang pernah river tubing atau naik bambu rafting di Laksado, pernah gak sih penasaran sebenarnya air sebanyak itu asalnya dari mana? Aku juga, aku sama penasarannya kayak kalian. Kita melihat air terjun hanya sebagai aliran air yang menuruni tebing, tapi di balik derasnya arus itu pasti ada mata air yang terus menghidupinya. Sampai sekarang aku masih penasaran sebenarnya di mana awal dari perjalanan air itu dimulai. Mungkin justru itu yang membuat alam selalu terasa istimewa. Kita bisa menikmati keindahannya meski tidak selalu tahu dari mana semuanya bermula. Tak terasa matahari sudah mulai tinggi. Siang pun tiba dan itu menjadi tanda kalau perjalanan kami di Laksado harus berakhir. Dengan pakaian yang kami bawa yang masih menyimpan sisa dinginnya air sungai dan kepala yang penuh kenangan, kami melangkah pulang. Rasanya berat meninggalkan
tempat setenang ini, namun waktu terus mencegat kami. Ada banyak hal yang telah menunggu kami, tempat asal kami. Namun tak lengkap rasanya jika kami ke Loksado tanpa mengunjungi kafe yang satu ini, yaitu Mangala Cafe, dengan segala keindahan alam yang ditawarkan untuk bisa kami lihat dari kafe tersebut. Masya Allah, sungguh indah ciptaan Allah. Terletak di Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kafe ini persis tepat berada di pinggir jalan raya utama dan menawarkan pemandangan alam hutan tropis serta Gunung Kantawan. Setiap hari buka pukul 10 sampai 20.30 kecuali hari Jumat di 13.30 sampai 20.30 WITA. Pokoknya kalian yang liburan ke sini jangan sampai deh melewatkan pemandangan hutan tropis ala Loksado dari ketinggian Mangala Coffee. Dan akhirnya perjalanan kami di Loksado resmi selesai. Terima kasih sudah ikut menemani dari awal sampai akhir. Bye bye, sampai jumpa di next vlog. Semoga perjalanan berikutnya membawa cerita baru yang gak kalah seru.